Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah peristiwa yang membuat banyak analis dunia tercengang. Pernahkah terpikirkan oleh Anda bahwa satu sosok yang jarang muncul di depan kamera bisa mengguncang hubungan tiga negara sekaligus? Bayangkan, seorang komandan yang bekerja dalam senyap, namun kematiannya justru memicu ancaman balasan dari Iran dan meningkatkan kewaspadaan Israel hingga ke level tertinggi. Siapa sebenarnya tokoh misterius ini? Dan mengapa keberadaannya dianggap sebagai aset emas yang mampu memicu potensi eskalasi baru di kawasan Timur Tengah? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada tanggal 23 November 2025, sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah gedung apartemen di kawasan Haret Horeik, wilayah pinggiran selatan Beirut, yang selama ini dikenal sebagai basis kuat Hezbollah. Ledakan itu terjadi pada malam hari, memecah keheningan kota yang selama hampir 1 tahun terakhir menikmati jeda tegang sejak gencatan senjata November 2024. Namun malam itu, dentuman keras bukan hanya menandai hancurnya sebuah bangunan, tetapi juga tamatnya perjalanan seorang tokoh kunci dalam jaringan perlawanan Iran di Lebanon. Korban utama yang kemudian dikonfirmasi oleh pihak berwenang adalah Haytham Ali Tabatabai. Sosok ini tidak banyak muncul di ruang publik, namun namanya bergema di kalangan militer dan intelijen kawasan Timur Tengah. Lahir di Lebanon pada tahun 1968, ia dibesarkan dari ibu berkebangsaan Lebanon dan ayah keturunan Iran. Perjalanan militernya dimulai pada akhir 80-an ketika ia bergabung dengan Hezbollah, sebuah organisasi yang saat itu sedang bertumbuh menjadi kekuatan militer dan politik penting di negara itu. Tabatabai menghabiskan awal kariernya di medan yang keras, dari operasi perbatasan hingga kamp pelatihan, sebelum akhirnya dikirim ke Suriah dan Yaman sebagai bagian dari dukungan Iran terhadap kelompok bersenjata proksi. Dalam setiap penugasan, reputasinya naik perlahan namun pasti. Di Suriah, ia dikenal sebagai perencana operasi yang mampu mengatur logistik dalam kondisi pertempuran yang kacau. Di Yaman, ia disebut sebagai salah satu penasehat yang mengkoordinasikan alur suplai rudal dan drone untuk kelompok bersenjata yang didukung Iran. Seluruh rekam jejak ini menjadi alasan mengapa Tabatabai kemudian dipilih untuk memimpin pasukan Rodwan, unit elit Hezbollah yang bertugas dalam operasi ofensif dan infiltrasi lintas batas. Ketika konflik besar antara Israel dan Hezbollah pecah pada tahun 2023 dan berlangsung hingga gencatan 2024, Tabatabai menjadi salah satu sosok yang paling disorot oleh Dinas Intelijen Israel. Setelah gencatan dicapai, ia dilaporkan naik menjadi Kepala Staf Militer Hezbollah, sebuah jabatan strategis yang memberi kendali besar atas kesiapan tempur organisasi itu. Ia bertanggung jawab atas pembenahan ulang jaringan logistik, penyediaan rudal jarak menengah, pengoperasian drone bersenjata, serta pelatihan generasi baru kombatan. Karena posisi inilah, ia dikenal sebagai aset emas Iran di Lebanon. Bagi Teheran, Tabatabai bukan sekadar komandan lapangan, tetapi manajer operasional yang memastikan bahwa Hezbollah tetap menjadi alat utama yang mampu menekan Israel kapanpun dibutuhkan. Hubungan eratnya dengan Korps Garda Revolusi Iran menjadikannya penghubung langsung dalam koordinasi operasi lintas negara. Sejumlah laporan menyebut bahwa ia beberapa kali melakukan perjalanan rahasia untuk membahas suplai persenjataan canggih yang diprioritaskan untuk Hezbollah. Ketika serangan Israel menghantam Beirut Selatan pada November 2025, narasi Israel menyebut bahwa target tersebut sedang mengawasi pemulihan kesiapan tempur Hezbollah setelah perang besar tahun sebelumnya. Serangan itu dilakukan secara presisi, diarahkan pada satu apartemen yang disebut sebagai tempat Tabatabai berada. Pihak berwenang Lebanon mengkonfirmasi 5 korban jiwa dan puluhan luka.
Namun yang paling mengguncangkan adalah hilangnya sosok yang selama ini menjaga struktur militer Hezbollah tetap utuh. Kematian Tabatabai menjadi titik awal memanasnya kembali tensi antara Israel, Hezbollah, dan Iran. Bukan hanya karena ia adalah figur penting, tetapi karena serangan itu terjadi di jantung wilayah sipil Beirut, sebuah tindakan yang dipandang banyak negara sebagai langkah yang bisa memicu eskalasi baru di kawasan. Namun dampak sebenarnya dari kehilangan ini baru mulai terlihat ketika suara-suara keras dari Teheran bermunculan. Serangan Israel pada 23 November 2025 langsung memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak, terutama dari Iran yang selama ini memandang Haytham Ali Tabatabai sebagai tokoh penting dalam arsitektur militernya di Lebanon. Hanya beberapa jam setelah konfirmasi kematian Tabatabai muncul, Kementerian Luar Negeri Iran merilis pernyataan tegas yang menyebut serangan Israel sebagai tindakan pengecut dan pelanggaran mencolok terhadap gencatan senjata yang berlaku sejak November 2024. Gencatan itu memang rapuh, namun hingga saat serangan terjadi, tidak ada pelanggaran besar yang mengarah pada eskalasi terbuka. Tindakan Israel itu dinilai Tehran sebagai langkah yang sengaja menarget figur strategis dalam rangka memancing konflik. Dari Tehran, kecaman tidak berhenti di meja diplomatik saja. Korps Garda Revolusi Iran yang selama ini menjadi tulang punggung operasi lintas kawasan, menanggapi serangan tersebut dengan bahasa yang jauh lebih keras. Mereka menyebutnya sebagai kejahatan brutal dan memperingatkan bahwa Israel akan menghadapi balasan yang menghancurkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan sinyal bahwa Iran sedang mempertimbangkan opsi balasan yang dapat melibatkan proksi militernya, mulai dari Hezbollah di Lebanon hingga kelompok-kelompok yang beroperasi di Suriah dan Irak. Ali Larijani, Sekjen Dewan Keamanan Nasional Iran, lalu menambah ketegangan dengan pernyataannya di platform X. Ia menyatakan bahwa tidak ada jalan lain kecuali konfrontasi langsung dengan Israel. Kalimat ini langsung memicu kekhawatiran di kalangan pengamat regional. Selama bertahun-tahun, konflik antara Israel dan Iran berlangsung secara tidak langsung melalui proksi masing-masing. Komentar Larijani terbaca sebagai pertanda bahwa Iran siap menaikkan level konflik ke fase yang lebih frontal jika dipaksa oleh keadaan. Sementara itu, Hezbollah di Lebanon menyebut pembunuhan Tabatabai sebagai tindakan yang melampaui garis merah. Bagi Hezbollah, serangan tersebut bukan hanya penargetan individu, tetapi serangan terhadap struktur militer yang selama ini dibangun dengan dukungan Iran. Mereka merilis pernyataan bahwa kematian Tabatabai tidak akan menghentikan mereka, dan mengisyaratkan adanya respons yang sedang dipertimbangkan secara matang. Suasana di Beirut Selatan berubah mencekam. Jalan-jalan sempit yang sehari-hari dipenuhi warga mendadak dibanjiri pos penjagaan tambahan. Unit-unit pengintai ditempatkan lebih rapat. Para penduduk mengaku khawatir bahwa serangan susulan dapat terjadi kapan saja. Israel, di sisi lain, tetap mempertahankan narasinya. Mereka menyatakan bahwa serangan ini adalah tindakan preventif untuk menggagalkan upaya Hezbollah mengembalikan kesiapan tempur setelah konflik besar tahun sebelumnya. Menurut sumber militer Israel, Tabatabai sedang mengawasi rekonstruksi sistem rudal jarak menengah dan jaringan drone serang yang bisa mengancam wilayah utara Israel. Karena itu penghapusan sosok seperti Tabatabai dianggap sebagai langkah yang diperlukan sebelum ancaman itu berkembang lebih jauh. Pernyataan ini membuat situasi semakin panas, karena Israel secara terang menyiratkan bahwa mereka memandang gencatan senjata sebagai jeda taktis yang bisa diabaikan jika diperlukan. Unsur konflik dan kontroversi semakin menguat karena serangan ini dilakukan di wilayah sipil Lebanon. Banyak negara mempertanyakan apakah tindakan Israel melanggar prinsip proporsionalitas dan kedaulatan negara lain. Di dalam negeri Lebanon, sejumlah kelompok politik menyebut bahwa serangan itu menunjukkan lemahnya perlindungan keamanan nasional mereka. Namun dari sudut pandang militer, hilangnya Tabatabai meninggalkan kekosongan komando yang bisa mengganggu struktur operasional Hezbollah dalam waktu dekat. Di tengah berkembangnya respons keras dari Iran dan tegangnya situasi di perbatasan, satu hal menjadi jelas. Serangan ini telah menjabut rem tekanan yang selama setahun terakhir menjaga keseimbangan rapuh antara Israel dan Hezbollah. Ketidakpastian pun semakin menebal ketika semua pihak memilih untuk menyimpan langkah selanjutnya dalam diam. Kematian Haytham Ali Tabatabai tidak hanya mengakhiri perjalanan seorang komandan penting,
tetapi juga membuka fase baru ketegangan di kawasan Timur Tengah. Di Lebanon, suasana berubah seketika. Sirena ambulans masih terdengar hingga dini hari setelah serangan 23 November 2025 itu menghantam jantung kawasan Haret Herik. 5 orang dinyatakan tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Warga sekitar menuturkan bahwa gedung yang luluh lantak itu sebelumnya tampak seperti bangunan biasa, tanpa tanda bahwa di dalamnya ada sosok penting yang selama ini menjadi penghubung strategis antara Hezbollah dan Iran. Namun justru itulah pola operasi Tabatabai, selalu bekerja dalam senyap dan terlindung oleh kepadatan kawasan sipil. Setelah serangan itu, Hezbollah meningkatkan kewaspadaan hingga ke tingkat tertinggi. Di sepanjang perbatasan selatan Lebanon, para kombatan ditempatkan dalam posisi siaga penuh. Unit-unit pengintai memanfaatkan malam untuk memantau pergerakan Israel. Di beberapa titik desa yang dekat dengan garis biru, warga mulai mengungsi ke daerah yang lebih aman. Mereka sadar bahwa kehilangan seorang komandan besar seperti Tabatabai seringkali menjadi pemicu rangkaian balasan yang tidak bisa mereka prediksi kapan dan bagaimana datangnya. Di Tel Aviv, pihak Israel memperkuat sistem pertahanan udara dan menempatkan tambahan unit artileri di sepanjang wilayah utara. Mereka mengantisipasi serangan roket atau drone sebagai respons cepat Hezbollah. Militer Israel merilis pernyataan bahwa pasukannya berada dalam kondisi siap tempur dan telah menyiapkan berbagai skenario jika situasi berubah menjadi konflik terbuka. Media-media regional melaporkan bahwa pangkalan udara Israel meningkatkan aktivitas permukaan ke udara, sementara kapal patroli di Laut Tengah lebih sering terlihat berkeliling. Bagi Iran, serangan terhadap Tabatabai dianggap telah melampaui batas. Para pemimpin di Teheran memandang operasi ini bukan sekedar penargetan seorang komandan militer, tetapi bentuk penghinaan terhadap garis merah yang mereka anggap harus dihormati oleh Israel. Iran menyebut bahwa wilayah Lebanon bukan zona perang aktif, sehingga penyerangan itu merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara sahabat. Namun yang paling menarik perhatian adalah sikap Iran yang tidak langsung mengumumkan waktu ataupun bentuk balasan. Pernyataan yang mereka keluarkan hanya menyebut bahwa respons akan diberikan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang paling efektif. Ketidakpastian ini membuat para analis militer dan politik internasional mulai menimbang resiko eskalasi yang lebih besar. Mereka melihat bahwa konflik antara Israel dan Hezbollah selama ini cenderung meledak dalam siklus tertentu. Namun kali ini ada elemen baru yang mengkhawatirkan, yaitu potensi keterlibatan Iran secara lebih langsung. Kehilangan aset emas seperti Tabatabai bisa mendorong Iran untuk memperkuat keterlibatannya demi menunjukkan bahwa kematian seorang komandan tidak akan melemahkan jaringan proksi mereka. Sementara itu, reaksi publik di Lebanon terbelah. Sebagian warga khawatir bahwa negara mereka akan menjadi medan perang lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun sebagian lain percaya bahwa Hezbollah akan memilih waktu yang tepat untuk membalas tanpa memicu perang besar. Di pasar-pasar Beirut, para pedagang saling bertanya apakah situasi akan memburuk, namun tidak ada yang berani memberikan jawaban pasti. Mereka hanya mengulang kalimat yang sama, bahwa peristiwa ini menambah lapisan baru ketegangan yang sudah terlalu sering menghantui tanah Lebanon. Beberapa pengamat mengingatkan bahwa kematian Tabatabai memiliki dampak struktural bagi Hezbollah. Ia adalah penjaga kesiapan tempur, penyusun logistik, dan pengatur jalur suplai persenjataan. Kekosongan yang ia tinggalkan bisa memicu perebutan posisi di internal organisasi. Namun ada pula kemungkinan bahwa Iran akan menempatkan figur baru dari jaringan yang lebih luas, memperkuat dugaan bahwa konflik ini masih memiliki babak baru di depan. Kini kawasan itu berada dalam diam yang rapuh. Semua pihak menunggu langkah pertama yang akan menentukan arah hubungan Israel, Iran, dan Hezbollah. Jalan ke depan masih gelap tanpa kepastian. Namun setiap pihak tampak sepakat pada satu hal, bahwa serangan ini telah membuka pintu menuju fase baru yang penuh tekanan dan resiko yang tak terduga. Di balik hiruk-pikuk klaim dan kecaman yang saling bersautan, satu hal tampak jelas.
kematian Haitham Ali Tabatabai telah mengumbar peta ketegangan di kawasan Timur Tengah dalam sekejap. Setiap langkah yang muncul setelahnya bukan lagi sekadar respon spontan, tetapi bagian dari rangkaian perhitungan yang rumit antara Israel, Hezbollah, dan Iran. Ketiga pihak kini bergerak dalam ruang yang rapuh di mana satu keputusan dapat membuka lembaran baru yang lebih panas dari sebelumnya. Situasi ini mengingatkan bahwa konflik di kawasan itu tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu membawa dampak yang lebih luas bagi stabilitas regional. Terima kasih telah menyimak narasi ini hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.